Halo Sobat Finansialku, kamu mau buat usaha tapi nggak punya modal? Tenang, ada yang namanya kredit multiguna. Apaan tuh? Jadi kredit multiguna ini merupakan salah satu produk perbankan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Wah, asik banget kan? Eits, tapi sebelum kamu mau bikin usaha dan mengajukan kredit multiguna ini, cek dulu kondisi keuangan kamu. Jangan sampai uang untuk usaha kamu malah jadi minus gara-gara kondisi keuangan kamu sakit. So, langsung aja cek kesehatan keuangan kamu di aplikasi Finansialku. Linknya ada di tombol i atau di description box. Setelah download aplikasinya, masuk ke menu cek kesehatan keuangan. Keuangan kamu akan dicek secara gratis dan otomatis. Jadi kamu bisa tahu kondisi keuangan kamu sebenarnya kayak gimana. Kalau bingung, bisa langsung aja tanya perencana keuangan kamu yang pastinya udah tersertifikasi di sana. Yuk, langsung aja. Oke, kembali lagi nih ke kredit multiguna. Tentu aja, untuk mendapat fasilitas dari bank ini terdapat persyaratan yang harus kamu penuhi, yaitu perlu ada agunan yang menjadi jaminan atas kredit tersebut. Jenis aset yang bisa dijadikan sebagai agunan cukup beragam, mulai dari tanah, rumah, mobil, motor, bahkan sampai emas dan aset lainnya. Perlu diingat ya, kalau semakin besar nilai aset yang diagunkan, maka akan semakin besar limit kredit yang bisa kamu ajukan. Meski memerlukan agunan, kredit multiguna memiliki beberapa kelebihan yang membuat banyak masyarakat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha mereka. Berikut ini beberapa alasan menggunakan kredit multiguna yang perlu kamu ketahui sebelum memilih produk pembiayaan dari perbankan. Yang pertama, gak perlu menjual aset untuk mendapatkan tambahan modal. Gak jarang seseorang menjual beberapa aset berharga miliknya saat sedang membutuhkan tambahan biaya, baik itu untuk usaha ataupun untuk kebutuhan mendesak lainnya. Tentu setelah menjualnya akan lebih sulit bagi kamu untuk mendapatkan kembali aset tersebut, dan juga pastinya akan lebih mahal dari harga yang sebelumnya kamu tetapkan. Sedangkan dengan kredit multiguna, aset yang kamu miliki cukup diagunkan saja, dan kamu akan mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, kamu masih memiliki kesempatan yang lebih besar untuk tetap memiliki aset tersebut. Sistem ini mirip dengan pegadaian di mana aset yang telah digadaikan bisa kita tebus kembali dengan melunasi pinjaman. Yang kedua, bisa diajukan untuk berbagai jenis pembiayaan. Hal yang satu ini bisa disebut sebagai kelebihan kredit multiguna yang gak kita dapat dari jenis produk pembiayaan lainnya. Biasanya nih, sebuah produk peminjaman hanya berlaku untuk keperluan pembiayaan tertentu aja. Misalnya, kamu menggunakan produk kredit modal usaha, maka kredit tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan konsumsi, dan demikian pula sebaliknya. Tapi dengan kredit multiguna, kamu bisa lebih leluasa dalam menggunakannya. Persyaratannya hanyalah nilai dari aset yang kamu agunkan. Jadi selama nilai aset tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman, maka dana yang diberikan bisa kamu gunakan untuk apapun jenis pembiayaan yang kamu pengen. Yang ketiga, batas pinjaman yang tinggi. Salah satu yang menjadi permasalahan saat mengajukan pinjaman adalah batas nilai yang ditetapkan terkadang belum memenuhi nilai yang seharusnya dibutuhkan. Tapi hal ini kemungkinan besar tidak akan kamu alami kalau menggunakan kredit multiguna. Nilai dari pinjaman yang bisa kamu dapatkan dari kredit multiguna akan disesuaikan dengan nilai aset yang kamu jadikan sebagai agunan. Jadi kalau nilai aset tersebut bisa memiliki nilai di atas 1 miliar rupiah, maka kamu akan diizinkan untuk mengajukan pinjaman senilai 1 miliar rupiah. Yang keempat, jangka waktu yang panjang. Saat meminjam dana dari bank tentu aja, hal yang sangat perlu untuk diperhitungkan adalah masalah pembayarannya. Salah satunya adalah jangka waktu yang bisa kita miliki untuk membayar. Tentu aja, semakin singkat waktu yang diberikan, maka akan semakin besar pula angsuran bulanannya. Biasanya, jangka waktu yang ditetapkan pada kredit tanpa agunan cuma 3-5 tahun. Tapi untuk produk kredit multiguna, kamu bisa memilih tenor sampai 25 tahun. Yang kelima, suku bunga rendah. Suku bunga yang tinggi kerap menjadi permasalahan saat hendak melakukan peminjaman. Tapi untuk kredit multiguna cenderung lebih rendah dari jenis produk pembiayaan lainnya. Dengan begitu, kamu akan lebih dimudahkan dalam melakukan pembayaran dan gak terlilit dalam jumlah bunga yang tinggi. Oke, setelah tahu tentang kredit multiguna ini, kamu juga perlu mempertimbangkan kembali sebelum menggunakan produk perbankan ini ya. Jangan cuma lihat keuntungannya, pertimbangkan juga resiko yang akan terjadinya. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. See you at the next video. Bye-bye.